Biasa. Oke, tiga yang ketiga. Jadi kemarin kan kita membahas tentang rukun pernikahan, terus ada syarat-syaratnya, setelah itu juga ada hak kewajiban suami dan istri ataupun sebaliknya. Oke, jadi sebenarnya dua aja kita yang kamu tahu. Calon suami dan juga calon istri. Yang tiga apa aja? Masih ingat nggak? Selain calon suami dan istri. Terus satu lagi coba terakhir sebutin syarat sahnya calon suami. Islam, balik, berangkat, laki-laki sejati maksudnya kayak mana? Bukan selingkuh. Yang terakhir ya, coba ini apa hak dan juga kewajiban seorang istri ke suami? Melayani suami dengan baik, melayani suami dengan jadi kalian masih ingat ya materi yang kemarin. Jadi kita lanjutin ke materi selanjutnya itu tentang macam-macam pernikahan yang telah Oke, itu macam-macam pernikahan. Jadi surat An-Nisa ayat 23 itu dijelaskan bahwa kita itu haram untuk menikahi. Ada tiga, yang pertama itu mahram atau sunat, pernikahan sama dunia saudara. Oke, jadi yang pertama itu pernikahan sumahram. Jadi mahram itu dibedakan ada tiga. Yang pertama itu mahram karena sunat atau nasab. Untuk mahram nasab itu seperti ayat kalian. Terus atasnya ayat kalian itu berarti kakak kalian. Kalau bawahnya itu berarti saudara kalian, saudara sepupu kalian, paman, bibi, itu termasuk mahram. Jadi mahram itu seseorang yang tidak boleh dinikahi, haram. Yang selanjutnya itu mahram karena pernikahan. Jadi seseorang itu bisa menjadi mahram kita ketika sudah ada hubungan pernikahan. Tapi mahram pada pernikahan ini bisa putus kalau mereka itu bercerai. Tapi kecuali mertua sama menantu. Meskipun mereka itu bercerai, mertua sama menantu ini masih tetap menjadi mahram. Kecuali yang suami istri. Tapi di sini itu misal bukan itu dijelasin kalau ada ini Rehan, terus ada ini Rehan, Nadia. Rehan nikah sama Najla kan, punya anak, anaknya namanya Eka. satu ekor. Oke, terus ada pasangan lagi. Ini nikah sama Winda adalah Ilham nikah sama Winda. Punya anak namanya Dava. Nah, tapi ternyata takdir itu ini Winda meninggal. Terus Rehan meninggal. Kan ini otomatis janda sama janda. Mereka punya anak. Mereka cinta. Mereka menikah.
Nggak gitu. Misalnya Rehan ya. Rehan ini tuh udah nikah sebelumnya, tapi sebelumnya istrinya tuh meninggal. Dan Rehan punya anak cewek namanya Anja. Kayak ada terus Rehan ini punya bestie namanya Nopal. Nah, Nopal juga udah punya istri, tapi ternyata dia tuh udah meninggal juga. Nah, dan kemarin dia punya anak namanya Ando ada. Ini Rehan, ini Nopal, mereka udah menikah, tapi istrinya sama-sama meninggal. Nah, kata-katanya ini apa cewek? Ini aku nikahin kamu ke anak, tapi kamu nikahin aku ke anak kamu. Itu beneran. Ini ke sini, ini ke sini. Boleh. Gak boleh. Gak boleh. Cuma kan kalau nikah sudah itu mereka itu konsepnya tukar menukar tanpa ada mahar. Jadi nikah sudah itu tidak boleh. Karena selain mereka itu dilakukan tanpa mahar, mereka itu kan merendahkan perempuan. Jadi bayar nggak? Dong. Kita juga menikahkan diri. Nikah siri. Jadi nikah siri itu apa? Rekayasa setelah salam tidak. Jadi dalam pernikahan itu salam itu ada salam satu, salam dua, sama salam tiga. Yang boleh untuk itu salam satu maupun salam dua. Jadi kalau misal dia masih di salam satu, itu mereka masih tetap bisa balik lagi tanpa harus melakukan akad salam satu dan dua. Tapi ketika dia sudah di salam tiga, itu otomatis dia nggak bisa nikah lagi, dan kecuali pasangan ini tuh nikah dulu sama orang lain baru balik lagi sama mantan suaminya. Banyak nggak? Pernikahan yang seperti emang gitu harusnya. Kalau udah salam tiga tuh harus nikah sama orang lain dulu baru bisa balik ke mantan suaminya. Tapi kalau niatnya seperti itu, niatnya tuh kayak aku pengen sama kamu dulu lah sebentar aja, terus nanti kamu tak ceraiin biar aku bisa balik lagi sama dia. Nah itu termasuk nikah siri, rekayasa. Gitu. Itu nggak boleh nikah seperti itu, karena kamu mempermainkan si cowok atau cewek kamu tadi. Gitu. Tuh. Pejabat. Jadi dari nikah siri tadi kira-kira ada yang tanyain nggak? Tidak. Tidak. Jadi yang selanjutnya itu ada nikah mut'ah atau kontrak nikah kontrak. Mungkin kalau kalian sering lihat ya drama Cina, ya itu ada pernikahan kontrak gitu kan. Nah itu sebenarnya nggak boleh, karena nikah berarti cuma untuk jangka pendek gitu loh. Karena kan sudah pernikahan kan ya mahal gitu ya. Kalau pernikahan kontrak seperti itu nggak boleh. Intinya nikah kontrak dan harap itu dilakukan. Terus yang selanjutnya ada pernikahan masa idah. Dan tahu belum masa idah? Belum. Masa idah itu ketika kalian diceraikan atau ditinggalkan oleh suami, itu kan ada masa masa idah. Selama beberapa hari itu tuh tidak boleh menikah. Itu termasuk pernikahan masa idah. Jadi di masa itu kalian itu tidak boleh melakukan pernikahan perempuan, tidak boleh perempuan. Dan juga yang terakhir itu ada nikah beda agama. Nikah beda agama ini sebenarnya ya keren. Karena mungkin kalau kalian udah lihat film Mona, itu kan terakhir film takdir yang bagus itu kan tidak dapat ditulis dengan dua pena yang berbeda. Jadi sudah jelas saya nikah beda agama itu tidak boleh. Dalam Islam dan juga di Indonesia pun juga nggak boleh, karena belum nggak boleh. Nikah boleh. Oh ya, nanti dari sini ada yang tanya. Di pernikahan itu ada prinsip-prinsipnya. Mungkin yang sering kita dengar itu sakinah, mawaddah, nah, jadi sakinah, mawaddah dan rahmah, artinya ketentraman, cinta dan kasih sayang. Jadi dalam pernikahan itu kita yang harus membangun prinsip cinta, kasih sayang dan juga tenang. Jadi baik laki-laki
tujuannya lama, sebelum saya kehidupan lama, jadi harus bisa saling memahami satu sama lain. Yang selanjutnya itu ada al-musalamah atau kesadaran. Jadi dalam menikah itu kita harus bisa saling melengkapi dan melindungi. Artinya ketika pasangan kalian itu mempunyai kekurangan maupun kelebihan, kalian itu harus bisa mengisi satu sama lain. Kalian harus bisa saling melengkapi satu sama lain. Misalkan di pasangan kalian ada lubang sekecil ini aja, kalian tuh harus bisa melengkapinya. Jangan malah kalian menyalahkan dia. Kenapa kok kamu nggak bisa masak? Kenapa kok kamu nggak bisa bersih rumah? Jangan seperti itu. Karena rumah tangga itu dikerjakan bersama, nggak cuma istri aja. Sejatinya pekerjaan rumah tangga itu adalah kewajiban suami. Tapi karena kewajiban istri adalah melayani suami, maka dilakukanlah bersama-sama. Jadi ketika nanti sudah memasuki fase punya bayi ya, biasanya kan istri itu selalu mengalami baby blues. Nah itu suami itu harus bisa saling mengerti. Karena ketika kalian itu sudah melahirkan, pasti banyak sekali perubahan yang ada di dalam diri wanita. Dari mulai bentuk tubuhnya yang udah nggak sempurna, dan juga mungkin udah nggak terawat lagi, yang masa gadisnya itu masih bisa pakai lipstick warna merah kuning hijau. Kalau udah punya anak tuh udah prioritas tuh anaknya. Jadi sebagai suami kalian itu harus bisa membantu istrinya, baik itu dalam rumah tangga sekalipun. Jadi jangan maaf ngomong, jangan menjadi laki-laki yang laki-laki. Laki-laki dan laki-laki saya mau bekerja, ya udah satu kamu aja yang ngurus, anak juga kamu aja yang ngurus, kan kamu udah saya kasih. Gak boleh seperti itu. Istri itu bukan pembantu. Ya, jadi kita saling bekerja sama. Begitupun juga misalnya istrinya nanti mempunyai pekerjaan yang lebih tinggi dari suaminya, ya jangan mencerminkan suaminya, karena dalam rumah tangga suami itu kepala keluarga kalian, dan sudah itu ada di Indonesia. Ya, jadi dari anak ya. Allah, saya coba